Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir dan tidak ada lagi virus-virus yang lain. Dan kita semua para subscriber serta pemirsa yang budiman selalu diberikan limpahan rezeki, kasih sayang, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, terbebas dari segala macam utang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan segala urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Dapat mengetahui benak seseorang. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Kiai Haji Abdul Hamid merupakan tokoh ulama yang berbeda dengan para ulama pada umumnya. Ia dikenal tidak suka menonjolkan diri dengan ceramah di depan umum. Kendati demikian, Kiai Hamid kerap mendakwahkan Islam dengan lemah lembut, sehingga sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat. Pembawaan Kiai Haji Abdul Hamid menunjukkan seorang ulama yang berilmu tinggi. Suaranya pelan, sangat lirih, nyaris seperti orang yang sedang berbisik. Saat melakukan sholat, gerakannya tampaklah pelan. Begitu juga saat berzikir dan mengajarkan kitab kepada para santrinya. Kiai Haji Abdul Hamid juga berbicara pelan dengan para tamu, santri, dan keluarganya. Ulama yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar ini lahir di Lasem, Jawa Tengah pada tahun 1914. Tepatnya di Dukuh Sumur Kepel, Desa Sumber Girang. Awalnya orang tuanya memberi nama Abdul Mu'ti. Namun setelah remaja, nama itu diganti menjadi Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid kecil kemudian tumbuh sebagai anak yang lincah dan agak nakal. Namun kenakalan Hamid tidaklah seperti anak-anak zaman sekarang yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Nakalnya Hamid kecil masih dalam batas wajar. Sehari-hari Hamid kecil jarang di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang. Bahkan Hamid kecil bisa disebut sebagai bola mania alias gila sepak bola. Dan ayahandanya tidak bisa membendung hobi tersebut. Setelah usia 12 tahun, Hamid kecil kemudian belajar ke pondok pesantren Kasingan Rembang yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Setelah belajar agama di pesantren tersebut, Kiai Haji Abdul Hamid pindah ke pondok pesantren Tremas di Pacitan yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan. Santri-santri di sana banyak yang datang dari berbagai pelosok negeri. Selama 12 tahun, usianya dihabiskan di sana. Setelah itu, Kiai Hamid
langsung menikah dengan putri Kiai Haji Abdul Qushairi yang bernama Nafisa. Kiai Hamid menikah di Pasuruan pada 12 September tahun 1940. Kemudian pada tahun 1951 beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Hamid yang merupakan salah seorang ulama pemimpin pesantren Salafiyah di Pasuruan, Jawa Timur, banyak dianugerahi oleh beberapa karomah. Salah satu karomah beliau adalah dapat mengetahui apa yang ada di dalam benak orang. Al-Kisah, hal ini dialami oleh Said Ahmad. Said Ahmad ini merupakan seorang santri yang telah banyak mendengar akan cerita karomah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur, di mana salah satu karomahnya Mbah Hamid yaitu bisa mengetahui benak orang. Bermula dari rasa penasaran cerita-cerita yang ia dengar dan ingin membuktikan bahwa Mbah Hamid itu adalah seorang wali, ia pun seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor itu. Saya ingin tahu, apakah Pak Kiai Hamid tahu bahwa saya ingin diberi makan olehnya, kata Said. Sehingga pada suatu hari ketika ia pulang dari Surabaya, sampailah ia di Pasuruan. Ia pun langsung mampir ke rumah Mbah Hamid. Kebetulan saat itu sholat Isya sudah masuk. Ia pun ikut salat berjamaah di masjid dekat rumah Mbah Hamid. Usai sholat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah sudah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia berpikir bahwa niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai Hamid tidak diketahui oleh beliau. Lalu, ia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, ia pun mendekati si pelambai. Alangkah kagetnya, ternyata yang melambaikan tangan tadi adalah tuan rumah itu sendiri. Yang tidak lain tidak bukan adalah Mbah Hamid. Dan kekagetan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tuan rumah pun berkata, "Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil tersenyum. Ia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana, hidangan tampak sudah siap tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai Hamid santai. "Sampean tidak bilang-bilang sih," ujar Kiai Hamid lirih sambil tersenyum. Si Said pun merasa tersindir oleh ungkapan Mbah Hamid tersebut. Dalam hatinya, si Said pun merasa malu karena keinginannya pun terbaca oleh Mbah Hamid. Dan sejak itulah, Said percaya bahwa Kiai Hamid itu adalah seorang wali. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.